ayat kursi itu dimulai dengan kalimah tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis qudsi. Beliau berkata bahwa Jibril baru saja menyampaikan kepadaku bahwa Allah Ta'ala bersabda, kalimatu la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Kalimah la ilaha illallah itu adalah bentengku, dan siapa yang masuk ke bentengku dia selamat dari azabku. Kalau kita membaca ayat kursi, kita menggabungkan dua zikir yang utama. Zikir yang pertama adalah baca kalimat tauhid, Allahu la ilaha illa huwa, itu kan kalimat tauhid. Zikir yang kedua kita membaca Al-Quran, karena zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, dan itu sekaligus kita lakukan. Karena ayat kursi adalah ayat Al-Quran, maka kita pun membaca ayat Al-Quran pada saat yang bersamaan. Wa man dawama ala qiraati ayatil kursi fahina idzin jama'at tilawah wa dzikrat tauhid. Sehingga dia jama'a al-afdalain, dia menggabungkan dua hal yang utama, yaitu berzikir dan sekaligus juga membaca Al-Quran. Kita akan sering menemukan ada orang yang rajin zikir, begitu rajin zikirnya sampai Al-Quran jarang dibaca karena kebanyakan zikir. Kalau di tazkiyah itu nanti kita baca doa-doa yang panjang-panjang gitu, karena kelamaan baca doa jadi jarang baca Qurannya. Kalau orang baca ayat kursi itu dua-duanya dipenuhi. Kita baca zikir Allahu la ilaha illa huwa, pada saat yang sama juga kita membaca ayat Al-Quran, Al-Quranul Karim. Di dalam salah satu kitab saya temukan sebuah hadis, karena ada dulu itu orang yang membantah, ya kalau terus menerus baca ayat kursi, kata apa ada contohnya dari Nabi mengulang satu ayat terus menerus, Allahu la ilaha illallah, terus lagi Allahu la ilaha illallah, terus menerus ayat itu. Apa ada contohnya dari Nabi mengulang ayat itu terus menerus? Lalu disebutkan di situ hadis yang sahih, kata menurut syarat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi juga pernah mengulang beberapa ayat berkali-kali. Ada disebutkan di situ beberapa ayat yang sering diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain juga ayat kursi. Kemudian ke-12 ini ayat disebut juga ayatul mustaghifin, ayatnya orang-orang yang mencari perlindungan. Mustaghifin artinya orang-orang yang mencari perlindungan. Salah satu nama Allah adalah Ghiyathul Mustaghifin, yang memberi perlindungan kepada orang-orang yang memohonkan perlindungan. Kalau kita sholat istighotsah, sholat memohon perlindungan, yang kita panggil berulang kali dalam sholat kita adalah nama Ya Ghiyathal Mustaghifin, wahai zat yang melindungi orang-orang yang memohon perlindungan. Tazkiyah ini untuk pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin baru pertama kali ini join our club. Ada beberapa khalwat, kita meninggalkan dunia ini sebentar aja karena kita masih cinta ke dunia ini. Nanti kita balik lagi. Dan di situ ada bimbingan salat istighotsah, salat memohon perlindungan untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk bangsa kita. Ayat kursi ini juga disebut ayat mustaghifin, yang kalau kita baca ayat ini memberikan perlindungan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari hadis Abi Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a ayatal kursi 'indal qarab, aghathallahu taala." Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan, Allah akan melindungi dia. Ini disebut dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Saya sebut Jalaluddinnya itu karena itu nama itu kayaknya nama ulama-ulama besar sepanjang sejarah. Kana rajulun fi safarihi wahdah. Ada seseorang sedang bepergian sendirian di padang pasir. Tapi ini bukan hadis, jadi you can believe it atau tidak. Ada seorang sedang berada dalam perjalanan, tiba-tiba datang serombongan serigala. Kemudian faqara ar-rajulu ayatal kursi, orang itu membaca ayat kursi dan serigala itu lari. Ini juga terdapat dalam kitab Khawasul Quran tentang keistimewaan-keistimewaan Al-Quran pada ayat kursi.
Bapak dan Ibu, sebelum saya berbicara lanjut, saya ingin meyakinkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bahwa Al-Quran itu selain menjadi petunjuk kepada kita dalam kehidupan, itu sudah jelas ayat Quran itu jadi petunjuk kepada kita dalam kehidupan. Dia hudalil muttaqin, malah hidup kita harus didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Tapi di dalam ayat Al-Quran juga itu ada kekuatan supranaturalnya, ada kekuatan gaibnya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Sampai Al-Quran sini berkata, "Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu, au quti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, balillahil amru jami'a." Kalau ada satu bacaan yang bisa menggerakkan bukit, au quti'at bihil ardu, atau membuat bumi terbelah, atau orang yang mati bisa bicara, maka bacaan itu adalah ayat Al-Quran. Karena itu ada para ulama yang mengumpulkan keistimewaan Al-Quran itu dalam kitab Khawasul Quran, keistimewaan Al-Quran. Itu salah satu mukjizatnya Al-Quran. Mukjizatnya nabi-nabi yang lain hanya bisa dialami oleh orang-orang yang sezaman dengan nabi itu. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan hanya bermanfaat kepada para pengikut Nabi Musa waktu itu. Pengikut Nabi Musa kemudian tidak memperoleh manfaat itu. Tapi mukjizat Al-Quran itu terus berlanjut. Al-Quran itu al-mu'jizah al-khalidah. Al-Quran itu mukjizat yang abadi, yang berlangsung sampai sekarang itu. Sekedar juga meyakinkan, karena kita akan baca nanti tentang kemukjizatan ayat kursi ini. Kalau tidak percaya, tidak ada gunanya meneruskan. Waktu saya di Australia, saya mengadakan pengajian di kedutaan Indonesia di Canberra. Waktu itu yang menjadi duta besar orang Kristen, Sabang Surahid. Orang-orang Islam di situ mengadakan pengajian di kedutaan itu. Sayalah yang pertama mengadakan sholat Idul Fitri di gedung kedutaan di situ. Gedung kedutaan di Canberra itu ada patung-patung dari Bali itu. Itu waktu kita salat, kebetulan kita salat menghadap patung itu. Jadi sebelum salat kita tutup dulu patung itu dengan kain kapas. Satu saat kita mengadakan peringatan nuzulul Quran di situ, dan saya disuruh berbicara untuk meramaikan situasi. Saya membawa seorang Romo beragama Katolik, Romo Tule namanya, dari Flores. Romo Tule itu memang agak aneh, itu dia Romo, tapi dia memasuki semacam ordo atau tarekat dalam Katolik itu, kalau saya salah Karmikael atau apa, yang dalam acara-acara keagamaannya itu ada minum anggur. Tapi dia itu sangat benci minuman keras. Waktu saya masuk ke kamarnya, ada tulisan ayat Al-Quran di kamar Romo itu. Sampai saya malu karena di kamar saya tidak ada tulisan Al-Quran itu. Dia tulis ayat Al-Quran, ayatnya itu tentang minuman keras, bahwa di dalam minuman keras itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan dia yang menulis itu, tapi memang dia pernah tinggal di Mesir untuk belajar bahasa Arab. Untunglah waktu saya ajak bahasa Arab, dia bahasa Arab saya masih lebih baik. Kalau tidak, wah saya malu benerin. Udah nulis Arab di situ, bahasa Arabnya lebih baik. Nah kemudian saya bawa dia kepada peringatan nuzulul Quran itu. Orang-orang di kedutaan ribut, gimana ini katanya. Ini benar-benar saya ini orang sesat, karena untuk peringatan nuzulul Quran, Romo Katolik dibawa-bawa. Dia duduk di samping saya pada waktu pengajian. Lalu saya ceritakanlah tentang kekuatan supranatural dari ayat-ayat Al-Quran itu. Sampai saya ceritakan ada orang yang disembuhkan dari penyakitnya dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran itu. Tentu di antara hadirin, karena katanya banyak yang intelektual di sana itu, yang ngasih sebagian. Itu Al-Quran itu bukan kitab jampi-jampi, kata dia. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, kata dia. Saya jawab, bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu syifa lil mu'minin, dia bisa jadi obat buat orang-orang yang percaya. Kita cerita begitu. Setelah itu, ketika orang Islam menolak cerita itu, Romo itu minta izin untuk ikut bicara. Wah, kita udah takut juga, dia pasti nyerang Quran juga. Lalu dia cerita, kata dia mulai cerita, saya percaya dalam Al-Quran itu ada kekuatan supranaturalnya. Saya terkejut juga. Orang Islam juga heran juga. Dia sendiri tidak percaya, Romo ini yang percaya. Kemudian dia cerita pengalamannya waktu di Mesir. Dia ternyata hafal 3 surat dalam Al-Quran. Hebat.
Al-Fatihah dia hafal. Qul a'udzu birabbil falaq hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas juga hafal ya. Katanya waktu dia di Mesir, dia ingin berkunjung pada gereja Koptik. Gereja Koptik itu yang melahirkan Butros. Gereja Koptik itu berada di tengah-tengah padang pasir dan tidak sembarang orang bisa masuk ke gereja itu. Ini Romo Tula itu mau masuk ke situ, sama-sama Katolik, sama-sama Kristen, mau tahu juga mau berkunjung ke situ. Sampai ke situ karena dia menyebutkan datang dari Indonesia, diduga dia Islam. Karena kebanyakan orang Indonesia yang berada di Mesir itu Muslim. Jadi dia ditolak, tidak boleh masuk ke gereja itu. Itu cerita dia. Itu dia pergi meninggalkan gereja itu dengan putus asa, karena dia baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Belum selesai karena dia baca itu manggil lagi dia. Sini. Dan akhirnya dia diizinkan masuk. Tanpa menjelaskan alasannya kenapa tadi menolak dan sekarang menerima, ya, masuk ke situ. Dan katanya dia satu-satunya penjelasan ialah bahwa dia baca ayat-ayat Al-Quran itu. Itu kata Romo Tule. Saya bilang sama orang Islam itu yang waktu itu tidak percaya pada kekuatan itu. Saya bilang, nah sekarang terserah kepada Anda ini. Orang non-Muslim aja percaya. Bahwa kalau Anda tidak percaya, Anda ketinggalan jauh sama mereka. Dan orang itu memang tidak berargumen lagi, bingung dia. Karena dia tidak percaya akan kebesaran kitabnya sendiri ya. Sementara orang lain percaya dengan kebesaran ayat Al-Quran ini. Jadi kita teruskan sekarang kepada ayat Mustaghifin. Dikeluarkan oleh Ibnu Sunni, juga oleh Jalaluddin As-Suyuti itu dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Dari Abi Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi dan penutup surat Al-Baqarah, tadi ayat yang saya sebut itu memang bergandengan itu. Pada waktu dia mendapat kesulitan, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya, akan memberikan pertolongan kepadanya. Yang ke-14 disebut ayatul musta'izin, sama sebetulnya dengan mustaghifin ya, memohon perlindungan. Ayat untuk memohon perlindungan, penjagaan diri lah. Isti'adzah itu artinya penjagaan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu disebut kalimat isti'adzah atau kalimat ta'awudz. Artinya untuk perlindungan diri kita dari gangguan setan. Katanya di sini malah ayatul musta'izin ini melindungi kita dari musibah, derita. Dari Ahmad, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Ahmad, bersambung-sambung sanadnya sampai Ubay bin Ka'ab. Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a Arabi wa qala ya Nabi Allah inna li akhun wa bihi waja'. Qala wa ma waja'u? Qala bihi lamam. Qala fa'tini bihi. Farada'ahu baina yadayhi fa'awadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Fatihatil Kitab wa arba'ayatin min awali suratil Baqarah wa hatanil ayatin wa ilahukum ilahu wahid wa ayatul kursi wa thalatha ayatin min akhir suratil Baqarah wa ayatin min Ali Imran syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ayatin min al-a'raf inna rabbakumullah wa akhiru suratul mu'minin fata'ala Allahu malikul haq wa ayatin min suratil jin wa annahu ta'ala jaddu rabbina ya wa asaru ayatin min awali sawfa wa thalathu ayatin min akhir suratil hasr wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain faqamma ar-rajul ka'annahu lam yashkur. Jadi pernah datang seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab dari dusun. Ya Nabi Allah, saya ini punya saudara yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya tadi salah baca farado'ahu, harusnya fawado'ahu. Ini salah cetak, yang salah kitabnya. Tapi itu bisa berubah artinya dalam bahasa Arab. Wado'ahu artinya meletakkan dia, rodo'ahu menusukkan dia, dan itu jauh benar. Satu kali juga waktu bahasa ini hadis bingung saya, kenapa itu orang gede disusukan? Walaupun bukan tidak terjadi hal yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya Nabi Allah, saya punya saudara, dia menderita penyakit. Apa penyakitnya itu? Lumpuh. Kalau begitu bawa kepadaku. Lalu dia diletakkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi membacakan doa perlindungan kepadanya dimulai dengan Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Kemudian 4 ayat dari awal surat Al-Baqarah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai wabil akhirati
hum yuqinun. Kemudian satu ayat dari surat Ali Imran yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa qaiman bil qisti la ilaha illa wal malaikatu wal ladzina wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illa huwa, dan seterusnya. Kemudian ayat dari surat Al-A'raf yang dimulai dengan inna rabbakumullah. Kemudian ayat dari surat Al-Mu'minun yang dimulai dengan fata'ala Allahul malikul haq. Kemudian ayat dari surat Jin wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Kemudian 10 ayat dari permulaan surat As-Saffat, Bismillahirrahmanirrahim, was-saffatu saffa, dan seterusnya. 3 ayat dari akhir surat Al-Hasyr, yaitu ayat yang dimulai huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, dan seterusnya. Surat Al-Hasyr itu adalah nama-nama Allah juga yang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi di situ menyebutkan nama-nama Allah, bagaimana Allah itu kalau kita disuruh menjelaskan, coba jelaskan Tuhan kamu itu seperti apa. Kita baca saja itu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ada satu kisah ketika orang masuk ke alam barzah, kan diperiksa oleh malaikat munkar nakir. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lalu disebut Allah, karena dia terbiasa baca Allah juga. Tapi setelah itu, terus kemudian kata malaikat itu, coba ceritakan kepadaku, seperti apa Tuhan yang kamu sembah itu? Bingung dia, Pak. Harus menceritakan Allah kepada malaikat itu. Dia bingung, hampir tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jangankan dia nanti di alam barzah, dalam waktu kesepian diperiksa munkar dan nakir. Di sini aja waktu banyak orang, saya tanya, coba ceritakan kepadaku tentang Tuhan yang kamu sembah itu. Kita bingung. Untunglah orang itu kena mengamalkan, sering mengamalkan ayat surat Al-Hasyr ini. Jadi ketika dia ingat itu langsung saja, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ta'ala amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sudah kata malaikat, berhenti, tidak usah ditanya lagi. Itu penjelasannya, sudah tidak memerlukan pertanyaan berikutnya. Jadi malaikat berkata, no further questions. Setelah Rasulullah baca itu, kemudian kul huwallahu ahad, kemudian al-mu'awwidzatain. Al-mu'awwidzatain yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Mestinya itu seluruh ayat itu kita hafal, karena itu wirid. Setelah itu katanya orang itu tiba-tiba berdiri di hadapan Nabi seakan-akan dia tidak pernah menderita penyakit sebelumnya. Dari situ ayat kursi termasuk ayat yang untuk ini musta'izin. Kemudian yang ke-15 mustarji'in. Mustarji'in artinya memohonkan agar orang itu kembali. Istirja artinya memohon agar orang itu kembali. Ada doa istirja yang kita baca kalau ada seorang yang meninggal dunia, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu disebutnya istirja. Dan ini yang ke-15 ini ayat kursi disebut ayatul mustarji'in. Li anna man kana min ahli syahwat wal ma'asi wa rababil makari wa ahli al-hawa thumma yudawimu ala qiraati ayatil kursi kulla yawmin bi'adadi fusuliha wa bi'adadi kalimatiha aw bi'adadi hurufiha fayarji'u amma kana fi wa yaqulu halahu ila ahsanil hal. Diriwayatkan ini dari Ibnu Mardawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a akhir suratil Baqarah aw ayatal kursi dhahika wa qala innahuma lamin kanzi tahtil ars wa idza qara'a may ya'malu su'an yuzabi istarja'a wa istakana. Begitu dalam Ad-Durrul Mansur. Kalau ada orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia ini ahli syahwat. Ada ahli la ilaha illallah, ada ahli syahwat. Katanya ahli la ilaha illallah itu nur, ahli syahwat itu nar. Beda dikit aja. Yang satu wawu, yang satu alif. Tapi itu alangkah jauhnya di antara keduanya itu. Kalau dari segi huruf sama, nar dengan nur. Seperti dalam bahasa Inggris, dari segi huruf God dan dog itu sama. Tapi alangkah bedanya derajat di antara keduanya. Subhanallah ta'ala amma yasifun. Kalau ada orang ahli syahwat atau ahli maksiat atau suka melakukan
atau ahlul hawa, ahli hawa nafsu, hanya mengejar-ngejar kenikmatan jasmania, dan dia tidak bisa meninggalkan kebiasaannya itu. Kalau sudah menjadi kesenangan, sangat sulit dia dikembalikan itu. Tapi kalau dia mendawamkan ayat kursi setiap hari dengan sejumlah kata dalam ayat kursi, yaitu tadi 50 atau sejumlah hurufnya, nanti katanya Allah akan bantu dia kembali lagi kepada keadaannya yang semula, atau bahkan Allah akan mengangkat dia kepada ahsanil hal, kepada keadaannya yang lebih baik. Yang ke-16 ini disebut ayatul mustajirin. Sama juga seperti mustaghitsin, sebutnya ayat untuk memohonkan perlindungan, terutama kalau perlindungan dari jin. Dan hadis-hadis tentang ayat kursi untuk melindungi diri kita dari jin itu, dari gangguan jin, itu diriwayatkan oleh banyak ahli hadis termasuk Bukhari dan Muslim. Apabila kita membacanya sebelum tidur. Ini tafsir Ad-Durrul Mansur juz kedua halaman 5 sampai halaman 15. Bahkan ada satu riwayat, satu hadis, karena satu orang melakukan perjalanan, ada seorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Rasulullah, saya mau pergi berdagang jauh. Coba ajarkan saya sesuatu yang dapat melindungi saya dalam perjalanan dagang saya itu. Kebetulan kata Rasulullah, nanti kalau kamu dalam perjalanan sedang berdagang itu, setelah selesai sholat isya, bacalah tasbih az-zahra. Tasbih az-zahra adalah Allahu Akbar 34 ya, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali. Kemudian baca ayat kursi, maka Allah akan melindungi kamu dalam perdagangan kamu sepanjang perjalanan. Nah, ada orang yang sedang melakukan perjalanan berdagang, dalam satu riwayatnya itu dalam hadis, kemudian ada serombongan pencuri yang mau merampok dia. Dia tahu menginap di satu tempat. Perampok itu mengutus orang untuk mencuri. Sampai ke situ, tempat itu hilang. Dia keliling-keliling, gak ketemu itu tempat. Balik lagi, kata pemimpinnya, tidak mungkin hilang, itu jelas letaknya di sana itu. Berangkat lagi, tetap hilang. Esoknya pagi hari, ketika mereka mau datang ke situ, ada ternyata pagi hari. Katanya ini sebagian perampok itu merasa heran juga, bagaimana kok bisa hilang tadi malam. Katanya memang si pedagang itu membiasakan setelah isya tadi amal tadi itu, dan membaca ayat kursi. Believe it or not ya, karena kalau yang tadi bukan hadis, itu pengalaman seseorang yang membaca ayat kursi itu. Ada juga ini untuk melindungi jin itu, karena ada satu orang juga, ini dalam cerita juga bukan hadis. Dia ini tidak kebagian tempat penginapan, seluruh penginapan penuh, rupanya peak season. Jadi seluruh penginapan penuh dan dia tidak bisa tinggal di mana-mana. Ini di kota-kota di padang pasir di Timur Tengah itu. Kalau kita tidak dapat tempat tinggal, bahaya itu, malam-malam bisa dimakan serigala. Akhirnya ada ini satu tempat. Tapi tempat itu terkenal di sini ini dihuni oleh semacam ifrit, semacam jin juga. Dan jinnya ini destruktif. Yang ke-17, ayatul amanah. Ayat yang mendatangkan ketentraman, yang mendatangkan keamanan. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sallallahu alaihi, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a ayatal kursi hina ya'khudhu madja'ahu aminahullahu ta'ala ala dari wa dari jari wa ahli duwairati haulah. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia mau tidur, ketika dia berbaring di tempat pembaringannya, Allah akan memberikan keamanan pada rumahnya, rumah tetangganya, dan rumah-rumah di sekitarnya. Karena itu beruntung kita kalau kita bertetangga dengan orang soleh. Kita kebahagiaan juga berkahnya. Atau beruntunglah kalau ibu dan bapak jadi orang soleh. Jadi dia mendatangkan manfaat bukan saja pada dirinya, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ke-18, ayatun nafi'ah, ayat yang mendatangkan manfaat. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada cara pengobatan yang disebut hijamah. Biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbekam. Mengobati sesuatu dengan mengeluarkan darah. Di daerah-daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ada orang dibersihkan dulu kepala itu, kemudian ditutup, dibekam sesuatu dan keluar
darah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang katanya ini hijamah itu, kecuali kadang kalau dibacakan ayat kursi ketika melakukan hijamah itu, dia bermanfaat itu ayat kursi itu. Kemudian yang ke-19 namanya surat ayatul hafidhah, ayat penjagaan. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alimni syai'an yanfa'uni Allahu bihi. Qala iqra ayatal kursi fa innahu yahfazuka wa dzurriyyataka wa yahfazu daruka hatta duwairati haula darik. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan itu Allah mendatangkan manfaat kepadaku. Bacalah ayat kursi, karena ayat ini akan menjaga kamu dan keturunan kamu, dan menjaga rumahmu dan rumah-rumah di sekitar kamu. Yang ke-20 ini disebut ayatul harisah. Haris itu dalam bahasa Arab artinya satpam, petugas penjaga keamanan. Ayatul kursi harisatun liqari'iha daiman, kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ayat kursi itu bisa menjadi penjaga kita juga. Dia disebut ayatul waqiyah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin min ummati asbaha yaumal jum'ah wa qara'a 12 marrah ayatal kursi thumma tawadda'a wa shalla rak'atain illa waqahu Allahu ta'ala syarra syaitani wa sarra sultani wa kana bimanzilati man qara'al qur'ana 3 marrat wa tuwija yaumal qiyamati bitajin minan nur yudhi'u li ahlil arasat wa annahu man qara'aha awwal laila yudrikuhu syaitan wa kadzalika man qara'aha awwal nahar atahu sayyidul malaikah muti'an li fahmi kashfi ayatil kursi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kalau seorang hamba dari umatku memasuki waktu pagi pada hari Jumat, kemudian membaca 12 kali ayat kursi, kemudian berwudu dan sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat sunat aja, sholat sunat biasa saja. Pada pagi hari Jumat itu kan kita boleh banyak sholat sampai imam berdiri. Sholat 2 rakaat, maka Allah akan menjaga dia, melindungi dia, memelihara dia. Waqiyah artinya yang memelihara. Allah akan menjaga dia dari keburukan setan dan dari keburukan sultan. Itu biasanya sultan sama jahatnya dengan syaitan. Allah akan melindungi dia dari kejahatan setan dan kejahatan sultan. Dan dia akan memperoleh kedudukan seperti yang membaca Al-Quran 3 kali. Dan dia akan diberi mahkota pada hari kiamat dengan mahkota dari cahaya, yang melindungi orang-orang yang berada di padang mahsyar nanti. Barang siapa yang membacanya pada awal malam, maka setan tidak akan mengenai dia sampai akhir malam itu. Begitu juga yang membacanya pada awal siang. Sebetulnya nama ayat kursi itu seluruhnya ada 41. Kita tampaknya hanya bisa menyelesaikan sampai ayat ini, sampai 21. Yang lain-lainnya baca sendiri aja. Kalau perlu kita fotokopikan nih pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Salah satu nama itu ayat kursi yang tadi sudah kita sebut dan tidak boleh kita lupakan, ayatul muhdirah ya. Ayat kursi itu ayat yang menghadirkan para malaikat. Karena itu kita bacalah ayat kursi itu dengan penuh kekhidmatan, penuh penghormatan. Jangan asal bunyi saja. Karena para malaikat diturunkan Allah untuk menyaksikan pembacaan ayat kursi ini. Mari kita bersama-sama lagi membaca ayat kursi ini dengan tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'.
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim wa nafa'anallahu bi ayatil wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.